Mestinya apa yang dilakukan Pak Din Samsudin ini adalah suatu yang mesti harus dilakukan gitu. Bukan ada pihak-pihak seperti GAR ini melaporkan Pak Din Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas terkait laporan dari gerakan anti radikalisme yang mengatasnamakan seperti itu, alumni Institut Teknologi Bandung, yang melaporkan ustadz kita, mubaligh kita, orang tua kita, yakni Bapak Dr. Din Samsudin, yang mana beliau ini adalah dulu pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Juga beliau dulu pernah menjadi Wakil Ketua Umum MUI Pusat dan juga menjadi Ketua Umum MUI Pusat. Ketika melihat jabatan-jabatan beliau, ini hampir semua lini yang penting beliau, yakni Dr. Din Samsudin, sudah menempatinya. Tetapi baru-baru ini atas nama GAR melaporkan beliau pada KASN, ini aparatur sipil negara, bahwasanya beliau ini orang yang radikal. Sebenarnya begini, kalau dari kacamata kita melihat, tentunya mengapa, pertama pertanyaan mengapa mesti baru-baru ini ada laporan ini. Yang kedua, kenapa laporan ini dilakukan oleh GAR? Setidaknya pertanyaan-pertanyaan ini yang mengemuka di khalayak ramai, di masyarakat umum. Kalau dugaan kuat kita adalah karena belakangan ini begitu intensnya Pak Din Samsudin ini mengkritik kebijakan-kebijakan dari rejim Jokowi, sehingga ada pelaporan ini. Dugaan kuat kami seperti itu. Jadi ini bukan murni radikal atau tidak radikal, tapi ini dugaan kuat kami ini lebih kepada siapa yang pro dan kontra terkait kebijakan-kebijakan penguasa, yakni rejim Jokowi. Tetapi mestinya ketika negeri ini bebas untuk bersuara, rejim meminta masyarakatnya untuk mengkritik lebih aktif lagi, untuk memberi saran lebih aktif lagi, mestinya apa yang dilakukan Pak Din Samsudin ini adalah suatu yang mesti harus dilakukan gitu. Bukan ada pihak-pihak seperti GAR ini melaporkan Pak Din Samsudin. Sudahlah, masyarakat juga sudah paham, sudah tahu, apalagi respon begitu banyak dari masyarakat dan petinggi-petinggi negeri ini. Jangan sembarangan menuduh orang radikalisme. Dan memang radikalisme ini lebih kepada menunjuk seseorang untuk menjatuhkan personnya. Jangan-jangan setelah HTI, setelah EPI ada target yang lain untuk dibubarkan misalkan organisasinya. Gitu ya. Kita berharap jangan sampai seperti itu. Tapi kan pemikiran-pemikiran yang berkembang tengah-tengah masyarakat itu wajar saja. Karena apa? Karena siapapun hari ini yang mengkritik penguasa, yang mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa, termasuk rejim Jokowi yang dilakukan hari ini, kebijakan-kebijakan itu mungkin dituduh radikal, dituduh ekstremis dan lain sebagainya. Oleh karena itu sudah cukup sikap gaduh ini, sudah cukup saling pelaporan segala macam. Justru negeri ini sekarang sedang darurat kesehatan gitu loh. Hari ini COVID-19 melambung tinggi, terus-menerus orang terkena positif itu sudah banyak sekali. Jangan dibuat lagi isu-isu yang seperti ini. Dan yang diperparah lagi adalah salah satu pelapor itu, salah satunya itu ada di lingkaran istana begitu, atas nama GAR ini. Jadi ada banyak, memang ratusan orang kalau dari data yang kami dapat, di antaranya itu ada di lingkaran istana, yakni itu salah satunya juru bicara, kalau saya tidak salah itu ada nama juru bicara presiden begitu.
Ini juga menjadi catatan di tengah-tengah masyarakat. Sudah, tetap kita sebagai masyarakat mengkritik untuk membangun, mengkritik untuk perkembangan negeri ini, dan tentunya kita memberi saran untuk apa? Agar jangan sampai negeri ini lebih dalam lagi jatuh kepada kegagalan dan kerusakan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.